Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Budi Hartawan di acara Ngobras, ngobrol santai sambil silaturahim. Di pagi yang cerah ini, dengan suasana yang sangat luar biasa indah. Alhamdulillah, hari ini kita bersama dengan Dr. Arius Karman. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, ini sebenarnya sekarang kita sedang berada di perkampungan Lembah Barokah. Nah, ini beliau salah satu pencetusnya ya, pencetus kampung Lembah Barokah ini, Dr. Arius Karman. Dengan suasana yang sangat indah, perkampungan di sini jauh dari polusi. Kita akan berbincang dengan Dr. Arius Karman tentang tentang perkampungan ini. Dokter, saya ingin nanya nih, kan enak sekali nih kita duduk-duduk di sini. Bagaimana awalnya perkampungan Lembah Barokah ini terbentuk, Dok? Iya. Ini sebenarnya bukan saya pencetusnya. Pencetusnya itu Dr. Ashari, almarhum beliau. Almarhum. Iya, sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Dr. Ashari itu suatu saat diajak sama teman-teman, sama dokter juga, dari dokter-dokter yang sejabotabek, dapat laporan dari masyarakat sini bahwa di sini banyak orang-orang yang du'afa, banyak du'afa yang tidak punya rumah dan masih nomaden. Dan kita telusurin, Dr. Ashari dan teman-teman telusurin, ada sekitar 350-40 kakak yang masih nomaden. Nah, ini butuh perhatian karena mereka kan hidup dari hari ke hari kan, kesulitan ekonomi lah. Artinya kerja lepas, kerja di ladang orang, dapat upah harian, buruh harian seperti itu. Nah, kita dengan teman-teman ngumpulin uang, kemudian kita ajak donatur-donatur, akhirnya terbelilah tanah di sini. Dari mulai 3 hektar, 8, sekarang udah 10,5 hektar. Nah, di sini bentuk wadahnya adalah Yasmui, Yayasan Spirit Membangun Ukhuwah Islamiyah. Di sini kita visi misinya adalah membangun ukhuwah masyarakat, membangun ekonomi masyarakat kecil, dan kita membangun rumah-rumah seperti rumah adat Baduy. Rumah adat yang kita Baduy lihat ya. Di sini adalah rumah adat Baduy. Iya. Nah, kita tidak lepas dari tipe rumah seperti itu. Dan kita rumah-rumah seperti ini kita bangun bersama-sama dengan dana satu rumah ini 15 juta. Satu rumah ya? Ya, lengkap seperti ini. Modelnya sama tipe. Ada berapa, Dok, rumah di sini? Sekarang ini sudah 74 rumah. 74 ya, rumah. kita bagi 5 klaster. Klaster As-Salam, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Razak, Al-Ghani. Ada 5. Oh, ada 5. Ya. 5 klaster ya? Ada 5 klaster. Ya. Di ujung sana inilah masing-masing. Totalnya ada 74 rumah. Rumah-rumah ini kita kasih target buat mereka adalah mereka boleh tinggal di sini selama 4,5 tahun. Oh, 4,5 tahun. Ya, target kita dengan 4,5 tahun itu kita akan mendidik mereka menjadi mandiri. Mandiri dalam arti bisa menghidupi diri sendiri, sudah dapat penghasilan tetap, sudah punya usaha yang bagus, seperti itu. Nah, sekarang ini sudah masuk tahun ke-5 ya. Tahun ke-5. Ya, 2017 September ya. 18, 19, 20, 21, tahun keempat. Nah, kita sudah melihat baru ada 2 kakak yang keluar sudah menghasilkan gitu ya. Sudah bisa menghidupi diri sendiri, sudah bisa mandiri. Tapi sisanya lagi yang 51 ini masih belum. Masih belum. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita sudah sepakat, kita akan tambah lagi. Kalau dapat setengah tahun masih belum bisa, kita tambah 3 tahun lagi untuk. Nah, Dok, sebelum kita lanjut, Dok, artinya mereka ketika masuk ke sini itu dilatih skill. Apa saja itu skill yang dilatih sehingga mereka siap untuk keluar. Ya. Yang tinggal di sini ini memang ya selain du'afa memang nggak punya penghasilan dan nggak punya ini sekolah mereka juga
tingkat pendidikannya juga rendah atau tidak sekolah gitu kan. Kalau yang dari dalam keluar tuh nggak ada sekolah. Tetapi mereka pintar, punya kemampuan untuk berdagang atau apa. Yang kita latih skill adalah bertani, cara bertani yang bagus. Kita ada sawah di sana, cara berkebun yang bagus. Dan ini di tanah 10,5 hektar ini banyak sekali pohon pete, pohon durian, pohon jengkol yang bisa mereka panen. Iya, bisa panen dengan ini. Mereka nggak usah nanam, kali udah tumbuh alami. Nah, yang kita ajarin mereka adalah di depan adalah ada tanaman jahe merah. Rata-rata di sini jahe merah yang mereka produksi yang banyak. Kemudian pisang tanduk, pisang kepok. Nah, kebetulan hari ini mau disumbang lagi 200 nih. Pisang, alhamdulillah. Bibit, ya, alhamdulillah. Bibit pisang kepok uti sayang dari Pak Jero ya, MPCI. Alhamdulillah. Nah, kita didik sama mereka sampai mereka mampu. Mereka tidak hanya berjualan produk mentah, misalnya pisang-pisang aja atau jahe-jahe aja. Itu kan tidak ada nilai tambah. Tapi mereka kita didik sampai bisa menghasilkan. Nah, ini. Oh, ini produknya, Dok. Ini salah satu, ya, salah 3 produknya ya. Iya, nah, iya. ini. Oh, ini untuk kesehatan ini, Dok. Ya. Terutama di masa pandemi ini ya. Nah, ini jahe gula merah. Ya. Wah, luar biasa ini. Jahe gula merah. Ya, ini Jaguar jahe gula aren. Oh, ini yang siap dikonsumsi. Siap dikonsumsi semuanya. Iya, Dan ini merupakan produk-produk yang mempunyai nilai tambah buat mereka. Mereka tidak hanya jual jahe kiloan, tapi diolah. Jadi banyak sekali dapatnya produknya. Nah, seperti ini. Jadi ya ini yang kita harapkan. Nah, kami sendiri dari pihak YASMUI selalu menunjang produk ini. Jadi kalau misalnya mereka sudah dapat ini, mereka nggak usah pusing pemasaran, kita beli. Caranya gimana? Semua tamu yang ada di sini harus beli. Harus beli. Semua tamu yang datang, yang dari Pak Jero, yang dari nah, kemarin Pak Jenderal borong semua katanya. Alhamdulillah gitu. Iya. Mereka senang sekali, ibu-ibu, kan ini ibu-ibu di sini. Iya. Ada 51 kakak. 51 kakak. Ya, ibu-ibu di sini yang produk. Nah, yang 51 kakak ini dari sekitar sini atau dari mana, Dok? Dari sekitar Ciboleger, Bojong Manik. Oke. Bojong Manik, Lebih Damar, Ciboleger. Nah, ketika mereka datang ke sini, daftar atau langsung saja masuk atau bagaimana, Dok? Kita seleksi. Oh, ada seleksinya. Apa saja kira-kira persyaratannya, Dok? Ya, satu tidak punya rumah, tidak punya penghasilan tetap. Ya itu aja sih, niatnya baik, memang pengen maju. Artinya ada kemungkinan misalnya orang dari luar sekitar sini juga untuk ditampung di sini? Mereka tuh rata-rata satu suku. Satu suku di sekitar sini ya? Ciboleger, Oke. Cijahe. Nah, Yayasan YASMUI ini selain apa ya, mengajarkan tentang skill, terus kemudian membantu kaum duafa, Dok. Karena yayasan ini kan spirit apa namanya, ukhuwah Islamiyah ya. Apa namanya visi selanjutnya? Apa sih sebenarnya yang ingin dicapai atau apa harapan daripada para founding daripada YASMUI ini, Dok? Ya, visi kita sebenarnya membina akhlak dari masyarakat ini supaya menjadi apa yang manusia yang baik, yang bagus, yang lurus ya. Kalau dia Muslim ya, yang ukhuwah Islamiyahnya yang bagus ya. Nah, kemudian itu kita juga membangun ekonomi. Kita berharap mereka lepas dari sini menjadi manusia yang mandiri. Ekonominya sudah tingkat yang lebih bagus lagi. Nah, kemudian kita juga membangun memberikan pendidikan dari awal. Kita ada PAUD, ada SD ini. Oh, ada PAUD dan ada SD-nya juga. Ya. Yang mereka free untuk belajar di sini. Guru-gurunya dari ada yang dari Departemen Agama, ada yang dari KUA, ada dari aktivis di sini guru-gurunya. Nah, ini ada PAUD dan ada SD. Di belakang di Al-Goni itu kita sudah ada bangun pesantren tahfiz Quran. Oh, pesantren tahfiz ya. Santrinya ada 30. Oh, alhamdulillah. Anunya dari mana gurunya? Gurunya dari KUA. Dari KUA juga. Dan ada dari Gontor itu Ustadz Torik sama Ustadz. Wah, luar biasa. Ya.
ada 2 ustadz yang hafiz Quran ya, dari Gontor. Mereka kebetulan di sini sedang apa? PKL. Oh, PKL ya. Pengabdian masyarakat. Ya, sedang itu sambil nyusun skripsi. Mereka membantu kita. Oh, sekalian Anda kan pinter hafiz Quran, ya udah kita manfaatkan. Manfaatkan ilmunya lah ya. Ilmunya. Dan ternyata dia berdua betah di sini. Mau terus di sini. Ya, alhamdulillah. Saya lihat di sini perkampungannya kan masih tradisional, Dok. Terus kalau misalnya mereka dipersiapkan di sini untuk kemudian siap di luar, artinya berkompetisi dengan kehidupan di luar. Sedangkan kita tahu nih, Dok, di luar ini juga kehidupan sekarang sudah luar biasa. Media sosial, terus kemudian kehidupan juga sudah sangat luar biasa dengan era keterbukaan ini. Semua hampir tidak ada yang ditutupi. Bagaimana kesiapan itu? Apakah mereka juga dipersiapkan dengan informasi yang per detiknya itu? Terus kemudian juga saya singgung mungkin, Dok, dengan adanya paham-paham yang sudah mulai ada yang intoleran dan yang lain-lain, seperti apa, Dok? Ya, alhamdulillah kalau di sini sih enggak ada paham-paham seperti itu. Untuk persiapan mereka ke dunia gadget seperti itu ya, ke teknologi seperti itu, mereka kan sudah terpapar dengan modernisasi kalau udah keluar dari baduy dalamnya, sehingga di sini mereka sudah punya HP sendiri, punya Android sendiri rata-rata. Paling tidak satu rumah udah satu gitu ya. Apakah ibunya atau bapaknya atau anaknya yang mainin, tapi ya itu paling tidak sudah ada. Jadi saya rasa untuk medsos mereka sudah mengerti. Sudah siap ya? Iya, sudah siap. Nah, tinggal kita menjaga mereka aja supaya menggunakan gadget dengan bijaksana aja, seperti itu. Tadi itu pendidikan PAUD sudah ada, Dok. Terus kemudian tahfidz juga sudah ada. Apakah juga ada di sini diisi misalnya tentang wawasan kebangsaan atau bagaimana karena ini ukhuwah Islamiyah, misalnya hubbul watan minal iman, seperti itu, apakah mencintai negara ini bagian daripada keimanan atau seperti apa, Dok? Nah, kita tidak sampai membina mereka sampai pada tahapan itu tahapan seperti itu ya. Karena kita tidak terpikir sama sekali kalau di sini bakal ada rawan dengan teroris atau rawan dengan paham yang berbeda. Selama ini sih fine-fine aja. Dan kita selalu bikin acara kegiatan di masjid. Oh, di masjid, ya. Di masjid itu. Ya. Nah, di masjid itu ya biasa ceramah, tauziah agama, ya. Tentang akhlak, tentang Al-Quran dan segala macam. Tidak sampai memikirkan NKRI gitu ya. Iya. Nah, lalu selanjutnya nih, Dok, nanti kira-kira ini kan sudah 5 tahun ya. Nah, harapan dokter ini selanjutnya seperti apa? Ini kan bisa jadi ya, sekarang kan banyak juga destinasi perkampungan yang misalnya seperti di Lombok itu kan ada Batu Tete gitu kan, yang sudah go internasional. Nah, apakah dokter akan mempertahankan keasrian kampung ini begini atau ingin dijadikan sebuah destinasi wisata yang bisa menghasilkan juga untuk kampung sini, atau atau bagaimana, Dok? Ya, kalau keasriannya saya pikir kita harus pertahankan tetap kearifan lokal. Tetapi 5 hektar di sebelah sana di klaster Asalam itu kita kosongkan, penduduknya kita pindahkan ke sebelah sini. Itu akan kita jadikan ekowisata. Ya, sehingga beban kita tidak terlalu berat. Selama ini 2017 sampai sekarang itu kita masih bantu living cost, masih bantu biaya listrik. Kalau mereka nggak punya beras masih kita kirim, masih seperti itu. Jadi semua dari dari funding dari dokter dari Yayasan Yasmui ini ya, Yasmui, yang memberikan suplai kepada mereka begitu ya. Sementara ini masih seperti itu. Memang berkurang dari hari ke hari, berkurang terus, tapi ada beberapa keluarga yang masih kita harus bantu terus gitu. Nah, untuk ekowisata itu memang kita sudah tawarkan ke beberapa ini, karena ini tanah kan gede, 10,5 hektar. 10,5 hektar. Jadi sistem kita adalah kita plot-plot, kita kapling-kapling. Untuk yang di sebelah masjid, di sebelah sana, itu 2000 meter kita sediakan kepada donatur kita yang mau membangun minimarket, galeri, klinik dan apotek. Oh, jadi orang boleh ya bangun di situ? Ya, donatur. Oh, donatur ya?
Jadi dia tetap bekerja sama dengan YASMUI. Kamu dikasih kapling situ, kamu kelola, nanti net profitnya sebagian masuk ke yayasan. Silahkan. Nah, jadi itu untuk kita harapkan dengan adanya sarana yang mereka bangun seperti itu, orang-orang dalam sini bisa menjadi penjaga toko, bisa parkir, bisa penjual tiket, atau apalah, bisa menambah income mereka. Untuk ekowisata juga sama. Kita tawarkan, kebetulan MPCI tertarik 5 hektar mau dibikin ekowisata oleh mereka. Bahkan Pak Ato sudah membuat desainnya. Nah, saya bilang ya silakan, net profitnya sebagian masuk ke yayasan. Kita belum deal berapa persen masuk ke yayasan, tetapi sisi lain adalah mereka akan menjaring tenaga kerja dari sekitar sini, penduduk sini. Ya, dari Lembah Barokah ini. Nah, nanti ketika mereka sudah siap keluar itu, Dok, itu apakah sudah ada kerjasama dengan desa setempat, misalnya untuk menerima mereka, atau bagaimana, Dok? Oh, itu terserah kepada mereka. Oh, terserah kepada mereka? Ya, mereka apa mau pindah kemana, mereka kalau udah siap kan tentu pindah, udah siap risiko juga kan. Udah punya tanah sendiri, punya rumah sendiri, punya penghasilan sendiri. Ya, kalau yang belum siap ya silakan, masih kita bantu. Nah, kita tidak hanya membantu seperti ini, tapi bekerja sama dengan ESQ, Ginanjar ya? Iya. Ya. Ginanjar. Iya. Nah, itu ESQ akan membantu bibit kambing, ya. Kami menyediakan 5.000 meter persegi untuk kandang. Nah, itu belum terlaksana, sudah diambil oleh ada para donatur juga. Artinya ini berkembang terus gitu, Dok, ya? Terus. Satu lagi gapura sedang dibikin oleh Pegadaian. Oh, sedang Pegadaian. Pegadaian, yayasan atau apa? Pegadaian itu ya, yayasan pensiun kalau nggak salah. Iya. Nah, mereka membangun gapura di samping masjid itu, di jalan masuk gapura. Kemudian mereka juga membantu sumur artesis di belakang sana. Lumayan lah. Jadi saya membuat acara seperti ini tujuannya adalah blow up bahwa ini keberadaan kami, eksistensi kami ini, sehingga orang yang datang ini, oh, kita bisa menyalurkan dana-dana kita buat ke sini. Ya, termasuk Pak Jenderal kemarin juga kan begitu tahu ini, oh iya ada begini ya, berarti kita bisa sambungkan ke link ini. Nah, gitu. Bahkan hari ini ada yang dari yayasan dari Foundation Al Khair dari UK. Iya. Dari UK mau datang hari ini. Oh, dari UK ya? Ya. Langsung. Iya. Mau datang dengan ada beberapa wartawan dari itu. Mau datang mau bikin kerjasama, mereka mau ikut membantu donasi. Ya, oke, Dok. Dokter Arius, apakah hanya akan berhenti di satu ini atau ini hanya sebagai prototipe awal, terus kemudian akan bergerak ke kampung membuat di daerah-daerah lain atau bagaimana, Dok? Ya, ini prototipe awal, ya. Ini proyek awal kita. Saya coba, Dok, ya. Ya, yuk, silakan. Coba dulu. Bagus. Enak kok rasanya. Enak. Renyah. Kadang kita beli di rest area itu keras. Iya, betul. Ini enak, renyah, rasanya juga asinnya sedang. Ya. Asinnya pas. Ini kalau dibikin berapa rasa? Rasa keju, rasa coklat, rasa manis, rasa bagus sekali. Tidak bisa bersaing di luar, Dok. Cuma 5.000 kok ini. Kita bisa jual 5.000 udah untung. Iya. Jadi ini prototipe awal ya. Nanti selanjutnya akan dikembangkan di daerah-daerah lain. Kita di Sukabumi juga ada. Oh, ada juga? Yang kedua di Sukabumi itu di desa Sagaranten. Nah, itu kita akan bikin acara seperti ini lagi pada tanggal 11 Desember. Saya udah ngomong sama Bapak kemarin, Bapak juga siap catat tanggalnya 11 Desember. Oke, jadi bagi para donatur, bagi komunitas-komunitas, silahkan hadir di sini. Ya. Boleh gitu ya, Dok ya? Boleh. Oke. Hadir di sini, mau bantu apa saja silakan. Ada yang bantu bibit
pisang kepoka tadi kan. Ada yang bantu bibit duren, ada yang bantu kopi. Oke. Ya, kita tanam semua di sini. Oke. Sangat menarik sekali Dok, apa yang kita lihat dan saksikan di sini, dengan juga produk-produk dan apa namanya yang dihasilkan oleh penduduk dari Kampung Lembah Barokah ini. Dokter, saya ingin terakhir Dok, harapan dokter bukan hanya terhadap apa namanya masyarakat Kampung Lembah Barokah ini, harapannya mungkin kepada masyarakat sekitar atau umumnya kepada para di Indonesia ini kan banyak yang mampu juga sebenarnya Dok, tapi mungkin yang bergerak seperti dokter ini kan belum terlalu banyak. Nah, dokter sebagai orang yang sudah bergerak di bidang ini, apa ini harapannya kepada orang-orang yang mampu ini, karena saudara-saudara kita yang duafa juga terutama di masa pandemi ini Dok, banyak sekali yang yang terkena imbasnya. Nah, apa harapan dokter? Kalau harapan saya sih ya sebagai orang yang lebih mampu dari orang yang duafa tadi, ya setidaknya bisa membantu memberikan donasi kepada ya orang-orang seperti ini ya. Melalui yayasan kami boleh, kan tidak, orang duafa kan tidak hanya di sini. Betul. Di setiap pelosok ada. Silahkan berekreasi masing-masing. Kalau saya memang fokus di sini untuk membantu rakyat duafa di sini agar mereka bisa lebih maju. Dengan adanya Lembah Barokah ini, saya berharap juga ekonomi rakyat di sekitar sini juga akan menggeliat juga. Ya. Nah, bukan hanya itu, ini kita lagi usahakan, lagi urus ke BPOM. Oke, izinnya. Kalau ini dapat registrasinya, kita akan tambahkan lagi nanti ada rasa coklat, macam-macam rasa keju, rasa original, rasa asin, misalnya ya. Kemudian ada expire date, selain nomor registrasi BPOM, sehingga kita bisa bersaing di dunia luar. Kira-kira seperti itu. Kalau ada expire date registrasi. Boleh dicoba. Coba mungkin. Oke dokter, terima kasih dokter atas perbincangan kita pagi ini, sangat luar biasa dan sangat menginspirasi sekali. Semoga kampung-kampung seperti Kampung Lembah Barokah ini dokter juga bisa menghadirkan di beberapa daerah lainnya, karena kampung seperti ini sangat diharapkan untuk membantu kaum duafa dan juga untuk bisa meningkatkan kesejahteraan. Di samping itu juga meningkatkan taraf pendidikan sehingga masyarakat kita ini betul-betul bisa sejahtera dan juga bisa terbangun ukhuwah Islamiyahnya, ukhuwah watoniyahnya, dan ukhuwah basyariyahnya. Oke dokter, terima kasih dokter atas waktunya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyeruput kopi oplet. Oke. Kopi oplet. Kopi Baduy. Kopi Baduy. Mantap.